Dia melihat temannya itu berlumuran darah di mukanya. Panik dong, akhirnya dia tuh buru-buru mencari bantuan ke lapangan. Tapi pas dia sampai di lapangan, Hai Citizen, welcome to BBC Bincang bareng Sirus episode 2. Dilihat dari openingnya nih, suasananya udah agak seram-seram gitu ya. Iya nih ya, udah kelihatan lah ya apa tema BBC episode ini. Yap, benar. Suasana hari ini temanya adalah horor. Dan untuk judulnya itu adalah The Urban Legend of Semansa. Di sini kita akan bacain 3 cerita tentang Urban Legend Semansa yang sudah Sizen kirimin ke kita melalui G-Form waktu itu. Makasih banget untuk Sizen yang sudah berpartisipasi. Oke, kita langsung mulai aja ke cerita yang pertama, yaitu 10.0. Kejadian ini udah terjadi cukup lama. Pada saat itu, gedung anak kelas 10 dekat dengan parkiran, dan letaknya kalau lurus dari Mading itu ada di atas tangga besar, yang mana tangga itu adalah salah satu spot ikonik Semansa karena banyak banget yang foto di situ. Dan disinilah cerita itu dimulai. Pada saat itu ada salah satu murid Semansa, anak kelas 11 yang mau pulang ke rumahnya, tapi tas dia masih ketinggalan di dalam kelas. Jadi dia pun pergi mengambil tasnya di kelasnya. Aduh, kayaknya tas gue ketinggalan deh. Mana udah sore gini. Cepet-cepet deh. Tapi saat dia mau ngambil tasnya, dia mendengar suara-suara berisik dari arah kelasnya. Karena penasaran, dia pun langsung membuka kelasnya, tapi nggak ada seorang pun. Dan di situ dia mulai merasa merinding. Karena merinding, dia pun langsung buru-buru ngambil tasnya dan pergi ke pintu keluar. Namun, saat itu nasib baik tidak berpihak padanya, dan pintu yang dia jadikan untuk tempat masuk tersebut malah menghubungkannya ke kelas 10.0. Sampai saat ini belum tidak ada yang tahu siapa yang dia lihat, apa yang dia lihat, dan apa yang dia dengar saat itu. Semalaman dia terjebak di kelas 10.0 hingga saat pagi hari dia pun berhasil keluar, entah bagaimana caranya. Dan saat keluar, dia melamun, dia diam, sampai ada seorang sivitas yang menghampirinya dan bertanya padanya. Ngapain, Neng? Pagi amat ke sekolah? Saat ditanya, dia tetap diam. Mungkin memang raganya utuh keluar dari kelas 10.0, namun semenjak kejadian itu dia menjadi anak yang lebih pendiam. Wah, kalau kayak gitu traumatis banget nggak sih, Ra? Iya, nggak kebayang nggak sih apa yang dia lihat waktu itu? Iya, makanya. Berarti kalau kayak gitu, hantunya itu ada sekitar satu kelas 40 orang gitu nggak sih, Ra? Iya, benar-benar. Kayak kita ngelihat satu hantu aja udah serem. Iya. Gimana kalau satu kelas hantu semua gitu? Maka dari itu, apalagi semalaman harus bersama hantu-hantu itu, nggak kebayang. Nggak kebayang. Sih. Nah, ngomong-ngomong tentang 10.0, kita juga pernah dengar ya kan tentang satu lagi cerita mengenai kejadian yang sama, kejadian di tempat yang sama tentang 10.0. Kejadian ini bercerita sekitar 3 hingga 5 tahun yang lalu. Dulu ada seorang murid yang katanya ngelihat orang jalan ke arah kelas 10. Tapi pas sudah sampai di depan kelas 10, orang itu tuh nggak masuk ke kelas 10, nggak belok ke kiri, tapi dia tuh malah berjalan lurus. Dan ada satu kelas lagi di sebelah kelas 10.1 yang pastinya bukan kelas 10.2. Dia masuk ke kelas gaib tersebut, dan kelas itu tuh tertutup dan suasananya mencekam. Oke, artinya istilahnya kayak kelas melayang gitu ya? Yes, bener banget. Iya, iya. Tapi emang 10.0 ini adalah cerita yang sangat-sangat legend, dan pastinya seluruh sivitas Semansa hampir semuanya tahu ya. Iya. Dan banyak juga versi-versinya. Tapi amit-amit banget itu kejadian ke kita atau angkatan kita. Iya. Semoga aja kelas 10.0 ini sudah tidak muncul lagi di hadapan kita ya. Iya, semoga mereka tenang ya. Oke, kita lanjut ke cerita kedua yang berlokasi di bawah Jembatan Cinta. Kejadian ini bercerita tentang salah satu alumni Semansa yang pada saat itu statusnya masih menjadi siswa SMA Negeri 1. Ia melihat salah satu temannya itu lagi di dalam kamar mandi di bawah jencin. Nah, dia pun mau menyapa. Halo bro. Woi, sombong amat. Gue manggil lu tahu. Kemudian pas dia sudah menepuk pundaknya dan temannya menengok, dia melihat temannya itu berlumuran darah di mukanya. Terus temannya panik dong, akhirnya dia tuh buru-buru mencari bantuan ke lapangan. Tapi pas dia sampai di lapangan, orang tersebut itu masih dalam keadaan sehat walafiat, nggak ada darah, lagi main basket. Dan itu benar-benar bikin shock. Jadi siapa yang dia lihat tadi? Pak, dan pasti terkejut banget gak sih ngeliat temen lo berdarah pas lo sampai di lapangan. Kok nih orang
sehat sehat walafiat gitu. Iya, udah panik-panik kok Iya. siapa tadi? Dan ketika dia balik lagi di Jacin itu sudah tidak ada orang satupun. Tapi emang Jacin itu toilet di bawah Jacin itu emang serem banget ya auranya ya. Banget. Buat kalian yang nonton pasti ada juga beberapa yang nggak tahu kalau ada toilet di situ, karena aku juga baru tahu tuh pas masuk ternyata ada toilet gitu di situ. Karena ngeliatnya kayak cuma lorong biasa gitu Iya, nggak sih. karena aneh juga ya susunannya kayak pintu, lorong, terus pintu toilet gitu. Bener banget. Dan aku juga sempat dengar ada beberapa kejadian-kejadian di tempat yang sama yaitu toilet bawah Jacin. Judulnya itu adalah teleportasi. Jadi saat itu berawal dari seorang murid yang masih berada di sekolah pada sore hari dan dia itu pergi ke toilet tersebut untuk menuntaskan keperluannya. Tapi saat ingin keluar kamar mandi, ia tidak bisa membuka pintunya. Karena panik, dia pun langsung menelpon temannya. Halo, lo di mana? Gue di toilet ini tapi nggak bisa buka pintu. Takut boy, ini gimana kesini dong? Saat dia menelpon dan memberitahukan lokasinya dan teman yang menghampirinya, ternyata tidak ada satupun orang. Lo di mana, woi? Ini gue udah ke toilet yang lo bilang, tapi lo nggak ada. Di sini nggak ada siapa-siapa. Akhirnya temannya pun mencari ke seluruh kamar mandi yang ada di Semansa hingga akhirnya dia menemukannya. Namun ketika pintu terbuka, Loh, kok dia tuh sangat kaget atas pemandangan yang dia lihat karena itu sangat berbeda dengan yang dia masuki gitu. Jadi dia masuknya itu toilet di bawah Jacin, tapi dia keluarnya di toilet lain. Teleportasi. Wah, nggak kebayang sih kalau tiba-tiba teleportasi kayak gitu, apalagi posisinya di bawah toilet, di toilet yang serem banget. Iya, terus keluarnya udah beda lagi gitu kan. Bener. Karena emang posisi Jacin itu sepi gitu nggak sih? Jarang anak-anak yang tahu bahwa di Jacin itu ada sebuah toilet. Nah, kalau misalnya kita baca dari Feng Shui-nya, itu tuh emang agak membawa energi buruk gitu sih. Kalau boleh tahu Feng Shui itu apa nih? Nah, Cane? Feng Shui itu adalah kepercayaan masyarakat Cina kuno yang masih percaya bahwa susunan bangunan itu ada sebuah pedomannya. Nah, kalau misalnya pedoman itu tidak baik akan membawa energi buruk. Contohnya nih, di Jacin itu kan ada tangga yang berlangsungan dengan pintu. Nah, itu tuh dipercaya akan membawa energi positif. Apalagi kan di situ ada pintu yang berlangsungan dengan pintu. Nah, di situ tuh energi positifnya benar-benar hilang di situ dan tergantikan oleh energi negatif, yang mana bisa membawa orang-orang itu menjadi mengalami berbagai kejadian buruk di lokasi tersebut. Pantes ya dengan kita masuk nih. Kalau kalian yang nonton penasaran sama energi negatif apa sih yang ada di situ, boleh banget masuk, coba langsung merinding semua sih. Soalnya benar sih. aku pernah tuh ganti baju di situ dan berasanya tuh kayak ada yang ngeliatin gitu. Waduh, Kayak ada orang gitu di sekitar kita. intimidasi gitu ya. Bener-bener. Oke, kita langsung lanjut aja kali ya. Merinding nih. Cerita selanjutnya. Oke, cerita terakhir adalah tentang patung maskot aksi. Pada saat akan melakukan aksi, tentu saja banyak sekali hal yang perlu disiapkan, mulai dari dekorasi hingga benak-benak lainnya. Salah satunya adalah patung yang digunakan sebagai maskot. Nah, maskot ini dibuat pure dengan kreasi panitia aksi yang pada saat itu masih menjabat. Patung-patung ini digunakan untuk menunjukkan identitas aksi yang tergambar pada maskot aksi tersebut. Biasanya setelah patung ini tidak digunakan, patung-patung ini diletakkan di dalam ruang OSIS. Nah, pasti kalian heran kenapa maskot-maskot itu selalu ditutupi dengan lakban. Matanya selalu ditutupi dengan lakban. Aku pun pernah bertanya-tanya seperti itu. Kenapa sih maskot itu tuh selalu ditutupi dengan lakban? Nah, ada ceritanya nih guys. Ketidaksengajaan ini dari seorang Civitas Semansa yang sedang melewati daerah depan ruang OSIS. Ia ingin pergi ke suatu tempat di Semansa, tapi pada saat ia melewati ruang OSIS, ia merasa merinding. Duh, kok merinding sih? Biasanya juga biasa aja kalau lewat sini. Kemudian, ia menengok ke arah ruang OSIS dan ia tidak sengaja melihat patung maskot aksi, yang mana saat itu belum ditutupi oleh lakban. Kok gue makin merinding ya? Pas dia melihat dengan baik-baik patung tersebut, matanya itu langsung berputar-putar seolah-olah mengintimidasi orang tersebut. Ia pun langsung membeku dan berteriak. Nah, mulai dari situlah cerita patung maskot aksi itu menjadi cerita yang ikonik di Semansa, yang sampai sekarang ini patung tersebut ditutupi oleh lakban untuk tidak mengalami kejadian yang serupa. Iya. Jadi kalau kita emang ngelewatin ruang OSIS yang emang gelap juga ya, kita ngelihat dari jendela tuh emang ada patung-patung maskot yang masih ada dari tahun-tahun sebelumnya, dan itu emang ditutupin semua pakai lakban. Iya, benar banget. Benar. Apalagi lorong itu tuh agak suram, Sempit, gelap ya, benar-benar. Banyak banget ya ternyata urban legend Banyak Semansa. banget sih. Ini bikin merinding banget sih. Kalau misalnya menurut si Zen kayak gimana? Kira-kira cerita mana yang menurut kalian paling serem? Jangan lupa komen
BTW sebelum cerita-ceritanya bikin kita nggak bisa tidur, mendingan kita udahan aja dulu kali ya. Apalagi suasananya udah Ini udah merinding banget. Oke guys, is it the end of the BBC episode 2? Nantikan BBC episode ketiga dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye season!